Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang hukum termodinamika. Wah, sudah penasaran kan? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baik teman-teman tahu dulu nih tujuan pembelajaran pada video kita kali ini. Dibaca dan disimak baik-baik ya. Nah, termodinamika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos yang artinya panas dan juga dynamic yang artinya perubahan. Jadi, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Dalam termodinamika, kita akan mengenal dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang akan diamati dan menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Sistem terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sistem terbuka. Pada sistem ini, terjadi pertukaran energi panas dan kerja yang mengakibatkan pertukaran energi benda dengan lingkungan. Yang kedua adalah sistem tertutup. Pada sistem ini, terjadi pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak mengakibatkan pertukaran panas zat ataupun kerja dengan lingkungan. Nah, kira-kira kita akan membahas tentang apa aja sih? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hukum termodinamika 0. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang hukum termodinamika 1 dan kita akan membahas tentang hukum termodinamika 2. Nah, sekarang kita masuk ke hukum termodinamika 0. Jika terdapat 3 buah benda, di mana benda 1 dan benda 2 dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan lainnya. T1 sama dengan T2, T2 sama dengan T3, maka T1 sama dengan T3. Nah, apa sih contoh dari aplikasi hukum termodinamika 0? Nah, teman-teman, pasti kita pernah kan memasak air. Nah, pada saat kita memasak air menggunakan panci, saat panci dibakar dengan api, temperaturnya berubah, teman-teman. Akibatnya, air yang bersentuhan dengan panci, temperaturnya ikut naik sehingga air mendidih. Nah, pada saat inilah temperatur panci dengan temperatur air sama. Maka inilah yang disebut dengan kondisi setimbang termal, yang artinya tidak ada lagi kalor yang berpindah dari panci ke air, ataupun sebaliknya. Termodinamika 1. Pada hukum ini juga disebut dengan hukum kekekalan energi, di mana apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam pada setiap prosesnya. Pada setiap proses dalam hukum termodinamika 1, berlaku persamaan Q sama dengan delta U plus W, di mana Q merupakan kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Oke, biar kalian makin paham, kita selesaikan contoh soal berikut yuk. Satu gas dalam ruangan yang tertutup, kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha 2000 joule. Berapakah perubahan energi dalam gas di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule? Yuk kita selesaikan sama-sama. Kalor atau Q sebesar 1000 kalori atau minus 4200 joule. Maka berapa besar energi dalam atau delta U? Nah, delta U sama dengan Q dikurangi V. Jadi, besar energi kalor atau delta U adalah minus 6200 joule. Nah, dalam termodinamika terdapat proses-proses dan hubungannya dengan energi dalam. Ini kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu proses isotermal atau isotermik. Nah, pada proses ini keadaan sistem selalu pada suhu tetap. Karena suhunya tetap, maka pada proses ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Contohnya yaitu penggunaan kaset, yang merupakan salah satu penerapan proses isotermal. Mengapa? Karena ketika sebuah ruangan yang tertutup dipasang kaset, maka suhu di dalam ruangan tersebut akan sama. Selanjutnya yaitu proses isobarik. Pada proses ini tekanan selalu konstan. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah. Nah, berdasarkan ini berarti sistem melakukan usaha. Proses isobarik, contohnya yaitu proses pada mesin uap. Karena ketika air dipanaskan dalam waktu yang cukup lama sampai ke titik didihnya dan diuapkan sampai air menjadi uap, dilakukan dengan semua proses yang berlangsung pada suhu dan tekanan yang konstan. Kemudian yaitu proses isokorik. Pada proses ini sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Maka pada sistem ini tidak melakukan atau tidak menerima usaha. Penggunaan kipas angin menggunakan baterai pada wadah yang tertutup merupakan proses isokorik. Untuk kasus ini, kipas angin, baterai, dan udara yang berada di dalam wadah dianggap sebagai sistem.
Ketika kipas berputar dengan menggunakan energi yang disumbangkan oleh baterai, kipas melakukan kerja terhadap udara yang ada dalam wadah. Pada saat yang sama, energi kinetik kipas berubah menjadi energi dalam. Dan energi listrik pada baterai tentu saja berkurang karena sudah berubah menjadi energi dalam ke udara. Hal ini membuktikan bahwa kerja masih dapat dilakukan di dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu proses adiabatik. Pada proses ini, perubahan sistem tanpa ada kalori yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalori yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Contohnya yaitu termos. Karena termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal dapat menghambat interaksi antara sistem dengan lingkungan. Jika tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi pertukaran temperatur di dalam termos. Sekarang kita lanjut ke hukum. Kalor akan secara alami mengalir dari benda panas ke benda dingin. Sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa adanya usaha atau energi yang diberikan dari luar. Oke, mari kita ambil satu pernyataan mengenai hukum termodinamika 2. Kalor tidak mengalir spontan dari dingin ke panas kecuali ada usaha dari luar yang mempengaruhinya. Nah, pada hukum ini kita akan mengenal istilah entropi. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau keacakan suatu sistem. Semakin tinggi entropi, semakin acak dan tidak teratur sistem tersebut. Jadi, semakin acak suatu benda akan semakin homogen dan entropinya besar. Begitupun sebaliknya. Contohnya, yaitu saat es mencair, susunan rapi molekul padat menjadi acak dalam bentuk cair. Itu semua terjadi karena entropi meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs merupakan energi termodinamika yang mencakup energi maksimum yang dapat diperoleh dari suatu sistem pada suhu. Energi ini dapat mengindikasikan apakah suatu reaksi akan terjadi secara spontan atau tidak. Rumusnya yaitu delta G sama dengan delta H dikurangi P kali delta S. Jika hasilnya negatif, berarti reaksinya spontan, alias bisa terjadi sendiri tanpa bantuan. Begitu pula sebaliknya. Nah, contoh soal, diketahui energi bebas Gibbs membentukkan standar SO3 sama dengan 301,1 kJ per mol, SO2 sama dengan 300,19 kJ per mol. Jika pada suhu 25 derajat Celcius, reaksi mana yang akan berjalan spontan? Apakah pembakaran SO2 menjadi SO3 atau sebaliknya? Ayo kita bahas sama-sama. Untuk reaksi 2SO2 plus setengah O2 menjadi 2SO3. Delta G-nya atau perubahan energi yaitu dihasilkan sebanyak 0,89 kJ per mol yang artinya positif, sehingga dikatakan bahwa reaksi ini tidak spontan. Kemudian untuk reaksi 2SO3 jadi 2SO2 plus setengah O2, kita bisa lihat bahwa energi bebas atau delta G-nya dihasilkan sebesar minus 0,89 kJ per mol. Dihasilkan negatif sehingga reaksinya berjalan spontan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reaksi yang berjalan dengan spontan yaitu pembakaran SO3 menjadi SO2. Nah, bagaimana nih teman-teman? Kita sudah membahas tentang hukum termodinamika 0, 1, dan 2. Mari kita simpulkan sama-sama yuk. Hukum termodinamika 0 yaitu jika dua benda yang berada dalam kesetimbangan dengan benda ketiga juga berada dalam kesetimbangan satu sama lain. Hukum termodinamika 1 yaitu energi tidak hilang, hanya berubah bentuk atau biasa kita sebut sebagai hukum kekosongan energi. Dan hukum termodinamika 2 yaitu menyatakan bahwa sistem cenderung makin acak alias entropinya meningkat dan energi bebas Gibbs dapat membantu kita untuk memprediksi apakah reaksi dapat berjalan spontan. Oke, sekarang waktunya menguji pemahaman kamu yuk. Yuk kita jawab 2 soal berikut ini. Pikirkan baik-baik ya jawabannya. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga kamu jadi makin paham tentang hukum termodinamika ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap belajar dan jangan pernah berhenti untuk penasaran. See you!